Dewi Kultivator Langit. Autor, Juvi. Bab 2. Xianling. Alam semesta membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas dihuni oleh dewa dan dewi yang sudah turun-temurun, juga dewa dan dewi yang berhasil mencapai tingkatan keabadian ini melalui kultivasi. Penghuni dunia atas ini menganggap mereka adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan, yang kadang menganggap remeh dunia bawah yang dihuni oleh manusia tanpa keabadian. Dunia tengah adalah dunia yang kejam yang banyak dihuni oleh kultivator yang mati-matian berusaha berkultivasi untuk mencapai keabadian. Selain berkultivasi, mereka juga mempelajari ilmu bela diri yang hebat sehingga mereka hanya menganggap manusia tanpa keabadian di dunia bawah sebagai budak mereka saja. Dunia bawah adalah dunia yang berjalan normal dengan banyaknya manusia yang tanpa keabadian. Dunia ini banyak dihuni oleh pendekar-pendekar sakti, namun sayangnya mereka tetap akan mati bila waktunya sudah tiba, tidak memandang seberapa besar kesaktian mereka. Itulah yang juga membuat kultivator tidak begitu memandang pendekar sebagai saingan mereka. Benua Timur, salah satu benua di dunia tengah yang banyak sekali melahirkan kultivator dan immortal yang hebat. Benua Timur merupakan benua terbesar dan benua yang paling strategis untuk jalur perdagangan, maupun untuk markas sekte dan rumah lelang. Selain benua Timur yang memang terkenal sebagai kerajaan terbesar di dunia tengah ini, masih terdapat benua-benua lainnya yang juga banyak melahirkan kultivator hebat. 4 benua lainnya di dunia tengah ini adalah benua selatan, benua barat, benua tengah, dan benua utara. Di benua timur inilah Xianling dibesarkan. Xianling yang tumbuh tanpa bimbingan dari permaisuri, sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan di dalam kerajaan. Sejak kecil, Xianling diberikan master bela diri untuk mengajarinya ilmu bela diri agar bisa bertahan dari orang-orang di sekitarnya yang hendak berbuat jahat kepadanya karena statusnya yang menjadi putri mahkota kerajaan benua timur. Xianling memang dekat dengan pamannya Xianheng yang juga kadang-kadang mengajarinya ilmu bela diri. Xianheng tidak terganggu oleh Xianling yang ditetapkan Kaisar Xianshen menjadi pewaris tahta kerajaan benua timur. Baginya, apapun keputusan kakak tertuanya ini adalah keputusan terbaik untuk kelestarian kerajaan benua timur. Paman Heng, aku mau belajar kultivasi, rengek Xianling kepada pamannya saat mereka bertemu di aula istana. Nanti ya kalau kamu sudah cukup umur. Di usia kamu sekarang masih belum boleh mempelajari teknik kultivasi, nanti paman dimarahi ayahmu, ujar Xianheng menenangkan keponakan kesayangannya ini. Jadi kapan baru aku boleh mempelajari teknik kultivasi seperti yang ayah dan paman pelajari, tanya Xianling. Aduh, paman tidak tahu berapa usia yang tepat untuk mulai belajar kultivasi. Mungkin lebih baik kamu tanya ayahmu saja, ujar Xianheng. Ayah sibuk dengan tugasnya sebagai kaisar. Paman saja yang jawab, kata Xianling memaksa Xianheng menjelaskannya. Wajah Xianling yang menggembung pipinya dan cemberut membuat Xianheng ingin tertawa dan tidak tega terhadap keponakannya ini. Setahu paman, teknik awal kultivasi baru bisa dipelajari saat berusia 15 tahun atau 16 tahun tergantung kondisi, ujar Xianheng. Teknik body tempering realm, namanya. Berarti masih lama ya paman? Kenapa tidak bisa dipelajari sebelum berumur 16 tahun ya paman? Tanya Xianling penasaran. Mungkin bisa saja jika memiliki tubuh yang kuat, tapi paman tidak tahu pasti, jelas Xianheng. Aku bosan, paman. Master hanya mengajarkan dasar ilmu bela diri saja, tidak ke inti jurusnya, seru Xianling. Kamu harus memperkuat tubuhmu dahulu Ling Er, barulah kamu bisa menyerap jurus inti. Mastermu sudah benar, hanya mengajarkan jurus dasar dahulu agar tubuhmu bisa menerimanya, jelas Xianheng. Jadi menurut paman, aku harus terus-menerus belajar jurus dasar hingga tubuhku kuat untuk menerima jurus inti, tanya Xianling dengan wajah kesal. Begitulah kira-kira, Ling Er, jawab pamannya. Huf. Xianling kesal sekali begitu mengetahui kalau dia tidak bisa belajar jurus-jurus inti yang bisa digunakan dalam pertarungan. Jurus-jurus dasar hanya sebagai penguat gerakan saja jika sudah mempelajari jurus-jurus inti. Kenapa aku tidak boleh keluar dari istana ini ya paman? Tanya Xianling lagi. Kamu masih kecil, jadi ayahmu melarangmu keluar dari lingkungan istana, kata Xianheng mencoba menjelaskannya kepada Xianling. Memangnya kenapa? Kalau aku keluar ditemani paman, boleh? Tanya Xianling penasaran. Tetap tidak boleh, Ling Er, ujar Xianheng.
Sebenarnya ada apa sih Paman? Kok aku tidak boleh keluar sama sekali? Aku juga ingin melihat dunia di luar istana, seru Xianling dengan kesal. Banyak yang mengincar dirimu Ling Er, karena kamu adalah pewaris tahta kerajaan yang tidak begitu disukai sebagian pejabat kerajaan, jelas Xian Heng. Berarti aku sama sekali tidak aman berada di dalam istana, ujar Xianling. Kalau di dalam istana, tidak ada yang berani menyakitimu, Ling Er. Ujar Xian Heng lagi. Apa Paman Heng bisa jamin kalau aku akan aman selalu di dalam istana kerajaan ini? Tanya Xianling kepada Xian Heng. Paman tidak tahu Ling Er, tapi kalau di dalam istana kamu lebih aman daripada berada di luaran sana, kata Xian Heng lagi. Xianling memasang wajah cemberut karena tidak berhasil membujuk Xian Heng untuk mengajaknya keluar dari istana. Kamu harus banyak belajar ketatanegaraan karena kamu ini putri mahkota. Harus bisa mengatur semua pejabat yang berada di bawah kekuasaanmu, apalagi banyak juga pejabat korup di kerajaan ini, lanjut Xian Heng. Kenapa Paman tidak mengadukan pejabat korup ini kepada ayah? Tanya Xianling. Percuma saja. Hampir semua pejabat di kerajaan benua timur ini adalah pejabat yang korup, percuma saja memberantas mereka karena pejabat baru akan melakukan hal yang sama, jelas Xian Heng. Wah, rumit sekali. Aku tidak ingin menjadi ratu kerajaan benua timur, Paman. Kenapa bukan Paman saja yang mewarisi tahta dari ayah? Tanya Xianling. Pertanyaan sederhana dari gadis cilik tapi begitu menyentak hati. Xian Heng. Paman juga tidak begitu menyukai politik kerajaan, Ling Er. Sama seperti dirimu, sahut Xian Heng sambil memencet hidung gadis cilik ini. Paman. Tidak boleh memencet hidung putri mahkota, seru Xianling yang bersikap bagaikan ratu kerajaan. Hahaha. Kamu akan jadi ratu yang bijaksana bagi negeri kita ini, Ling Er. Terima saja takdirmu ya, saran Xian Heng. Takdirku adalah menjadi dewi kultivator tertinggi. Aku akan melebihi immortal dan hidup abadi, Paman. Aku sama sekali tidak tertarik terus berada di dalam istana seperti sekarang ini. Sungguh membosankan. Wah. Paman akan kalah darimu kalau kamu berhasil menjadi dewi kultivator yang hebat itu, sahut Xian Heng. Bersambung.